Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum, Farid. Farid. Sebenarnya ada orang masih ya? Mau coba telepon. Farid, Faridun. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Farid, Faridun. Aduh, lama banget nih bocah. Lama banget nih keluar ngapain. Oi, astaga lama banget mukanya. Bang, mau dicek udah tiduran nih gara-gara apa itu tidur? Tidak ada. Aduh, ada. Bukannya ngapain emang? Bola aja. Astaga, nonton bola mulu ya. Ngomong ngapain sih? Masa lu lupa kan kita udah janjian semalam pengen bahas tentang ikut Mahkamah Agung. Oh iya, dikirain gua bahas cewek, Cek. Ah itu mah lu aja pikirannya cewek mulu. Oh iya. Ayo Cek masuk, Cek. Tadi ngomong ngomongnya gitu juga itu. Masih ada 4. Ya ada. Nah ngomong ada pohon apa juga. Nah itu ngomong-ngomong ada pohon apa juga kayaknya. Ya elah lu, Ceng, itu bukan pohon kelapa, tapi pohon mangga. Lah, lu kayaknya matanya udah buta, Ceng. Rumah lu enak juga kan? Di depan rumah ada masjid. Alhamdulillah, Ceng. Rumah gua deket masjid, gua bisa sholat tiap hari, bisa ingat waktu. Asik. Ya pokoknya begitu lah, Ceng. Alhamdulillah gitu. Kamu tuh memang nggak pernah sholat di Depok gitu. Gak sholat lah, Ceng. Masa gak sholat, cuman jarang-jarang. Cuman kan kalau gua di Depok itu tuh kalau pagi-pagi tuh masih tidur gitu, Ceng. Kalau Kebanyakan aktivitas kan. ya pokoknya masih ngorok lah pokoknya gitu. Kalau di sini gue, Ceng, pagi-pagi udah bangun, kebangun sholat apa sih azan subuh kan. Oh, iya, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Yang tadinya gue jarang sholat subuh, sekarang jadi kebangun untuk sholat. Pokoknya udah gue setelah gue tinggal di sini tuh Jadi ada ya. ini jadi ada mah pokoknya. Apalagi nih kalau kita beres sholat nih, Iya. buset, hati sama pikiran tuh tenang, adem. Ya Allah, subhanallah pokoknya. Ya alhamdulillah pokoknya. Tapi emang sejak kapan lu sholat? Biasanya di kampus kan ya. Ya gue kayak gitu sih, jangan keras sekali. Ya, Tetangga ada. Ya kan yang namanya manusia itu tidak semua manusia itu buruk aja gitu. Pasti dia ada di saat dan gak ada tempatnya untuk berubah gitu ke masa yang benar. Iyalah, pokoknya gue sadar gitu apa yang dulu gue malas sholat. Oh berarti lu dulu males. Beda manusia jadi. Oh sekarang Beda di sini aja. bawahnya tuh semangat gitu. Oh jadi semangat. Ngelakuin rutin ibadah itu sangat semangat banget lah pokoknya. Pokoknya gue bersyukur banget lah tinggal di sini. Suasananya enak, adem, depannya masjid. Ya Allah, kapan lagi Iya, gue enak udah banget dari sih. sini kayak gini. Iya makanya di sini gue pengen tinggal di sini. Kalau bisa lu tinggal sini aja, Ceng. Emang di sini Kita ada kalau kosong? kan nih, dengar-dengar nih tetangga rumah kayaknya mau dijual tuh. Beli aja sama lu, Ceng. Gimana tuh? Ya yang ini Oh, yang iya. daerah situ.
biar kita bisa tetanggaan. Ini enak juga sih ini enak. Ya, Enak biar sama apa? biar bisa bersama bareng-bareng kan Iya, kita. biar bisa sholat lima waktu ya. Ya. Jadi kita langsung masuk aja. Di rumah lo ada ini juga ya banyak burung. Iya. Iya, dulu tuh yang burung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang default Mahkamah Agung. Namun sebelum ke pembahasan, kita ingin memperkenalkan diri kita dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Fitriansyah dan rekan saya yang lucu ini siapa namanya? Farid Herdiana. Dan kami berdua mahasiswa program studi ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau yang disebut dengan UIN Jakarta. Nah, seperti yang sudah kita bilang tadi, kita ingin membahas tentang ikut Mahkamah Agung. Nah, di dalam ikut Mahkamah Agung itu ada yang namanya juga e-filing, e-payment, dan e-summon. Selain itu ada dampak-dampak layanan aplikasi e-court ini terhadap seorang advokat. Dan yang terakhir ada tentang eksepsi, replik, dan duplik. Itulah yang nanti kita akan bahas di video pembahasan. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Oke guys, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai iqrar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iqrar? Nah, sebenarnya iqrar itu adalah sebuah instrumen pengadilan yang dikembangkan langsung oleh Mahkamah Agung dalam bentuk layanan terhadap masyarakat. Jadi dengan aplikasi iqrar ini kita bisa melakukan proses pendaftaran perkara secara online, lalu kita bisa juga melakukan pembayaran panjang perkara secara online, dan yang ketiga itu kita bisa menyimpan dokumen perkara seperti replik, duplik, dan kesimpulan secara online juga. Apalagi di situasi seperti COVID-19 ini yang mengharuskan kita di rumah saja dan menjaga jarak, itu sangat berguna sekali. Dengan aplikasi iqrar ini diharapkan mampu memudahkan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengurus sebuah perkara. Apalagi ini kita bisa akses di internet dengan cara membuka situs iqrar.mahkamahAgung.go.id. Nah, dengan adanya kehadiran aplikasi iqrar ini diharapkan mampu menjadi masa depan yang cerah bagi peradilan di Indonesia. Selanjutnya, sebagaimana pengadilan di negara lain yang telah maju, iqrar dapat melakukan proses administrasi suatu perkara menjadi lebih sederhana, cepat, dan yang paling penting itu biayanya murah, terus transparan dan akuntabel. Gagasan awal lahirnya aplikasi iqrar ini merupakan sebuah perubahan yang awalnya berbentuk fisik menjadi berbentuk digital. Yang awalnya kita bisa duduk manis, kurang enak, apalagi coba aplikasi iqrar ini. Seharusnya kita beruntung dengan adanya aplikasi iqrar ini yang membuat kita menjadi simpel dan cepat dalam proses peradilan, walaupun memiliki berbagai macam keuntungan dan kelebihan yang dimiliki aplikasi iqrar ini. Tidak menutup kemungkinan ada ketindakan penolakan dari berbagai macam kalangan apabila persiapan aplikasi iqrar belum matang, sama halnya dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara SIPV. Nah, itu saja yang saya ketahui dari buku. Jadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, intinya aplikasi iqrar ini ada juga yang menolak atau kontra. Apa sih yang di dunia ini tidak ada namanya pro dan kontra? Pasti ada itu. Oleh karena itu, tinggal bagaimana melakukan persiapan agar dapat layak diakui dan disetujui. Oleh karena itu, penerapan dan pengembangan aplikasi iqrar ini
harus dilakukan secara hati-hati dan setiap yang berkepentingan harus diberikan pemahaman yang baik mengenai manfaat penerapan e-code ini. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai awal perkembangan aplikasi e-code ini yang diciptakan oleh Mahkamah Agung. Pada awalnya dikembangkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017. Saat itu Mahkamah Agung bekerja sama dengan Sustain, IO, UNDP, dan tim pembaharuan peradilan berbentuk kelompok khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran mengenai perkembangan aplikasi e-code ini. Dan yang terpenting aplikasi e-code ini dilengkapi sebagai macam modul seperti yang pertama membuat akun perorangan maupun advokat secara online. Namun untuk saat ini hanya diberitahukan untuk advokat saja. Yang kedua, perhitungan biaya fajar atau DP perkara secara online. Yang ketiga, pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara dan tim pembaharuan peradilan. Yang keempat, pemanggilan para pihak yang dilakukan secara online. Nah, jadi aplikasi e-code ini memang pada awalnya dikembangkan Mahkamah Agung pada tahun 2017 dengan bekerja sama Sustain, IO, UNDP, dan tim pembaruan peradilan. Nah, dengan demikianlah penjelasan tentang apa yang dimaksud e-code itu sendiri. Dan selanjutnya di part yang kedua atau video yang kedua, kami akan menjelaskan tentang apa itu e-filing, e-payment, dan e-summon. See you